Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, atas nikmat-nikmatnya yang selalu mengalir dalam setiap hembusan nafas kita dan selalu menaungi dalam setiap langkah kaki kita. Kita syukuri nikmat Allah dengan kita selalu mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mensyukuri nikmat sehat, berarti kita mengisi waktu sehat kita dengan taat. Kalau kita mensyukuri nikmat yang berupa karunia dan rizki dari Allah, berarti kita harus mau berbagi. Nah, artinya syukur itu kita akan mempergunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu dari sebutan bulan Ramadan ini adalah disebut Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Artinya bulan yang telah dipilih oleh Allah, bulan yang telah ditetapkan oleh Allah bahwa di dalam bulan Ramadan Allah telah menurunkan Al-Quran. Sebagaimana dalam firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi anzala fihil Quran, yang telah diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai penjelas, wa bayyinatin minal huda, dari petunjuk dan sebagai pembeda. Al-Quran merupakan salah satu dari kitab suci Allah yang tentunya kita percayai dan kita mengakui bahwa ada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Sebagaimana dalam rukun iman kita mengenal dan meyakini ada beberapa kitab-kitab suci yang sebelumnya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabiullah Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Al-Quran adalah sebagai penjaga, pemelihara, dan penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup khatamul anbiya wal mursalin. La nabiyya ba'dah, yang tidak ada nabi sesudahnya. Fungsi diturunkan Al-Quran sebagaimana di dalam surat Toha ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'an. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad litashqa, agar supaya kamu menjadi susah. Illa tadhkiratan, melainkan Al-Quran ini diturunkan tazkirah, sebagai pelajaran, sebagai peringatan, liman yaksha,
bagi orang yang mereka takut kepada Tuhannya. Jadi fungsi diturunkan Al-Quran yang pertama adalah tazkirah, sebagai pelajaran, sebagai peringatan. Bukan untuk menjadi beban, bukan agar supaya Nabi merasa susah, tapi justru dengan hadirnya Al-Quran inilah untuk artinya mengangkat dan menghilangkan segala macam persoalan yang menjadi penyebab orang itu menjadi susah, maka Al-Quran itu akan memberikan solusi dan jawaban. Pada prinsipnya, semua persoalan yang ada dalam kehidupan ini, pada dasarnya Al-Quran sudah ada blueprintnya, Al-Quran sudah ada rambu-rambunya, bahkan Al-Quran juga memberikan solusinya. Jadi disitulah sebagai pelajaran tentunya akan memberikan manfaat bagi umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Kemudian fungsi yang kedua, bahwa Al-Quran ini diturunkan hudan sebagai petunjuk. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai petunjuk. Tentunya kalau Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk, berarti ada kewajiban baik yang tersurat ataupun yang tersirat. Bagaimana ikhtiar dan upaya kita untuk bisa mengerti, bisa memahami, yang pada akhirnya tentunya diharapkan kita bisa menjalankan isi dan kandungan Al-Quran. Pada prinsipnya, Al-Quran juga telah menyatakan perintah Allah untuk menjalankan ketakwaan. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian menurut kesanggupan kalian. Jadi kalau dalam Al-Quran, perintah untuk menjalankan takwa kepada Allah, ini tentunya disesuaikan dengan situasi dan keadaan. Setiap manusia mempunyai kemampuan dalam situasi dan keadaan yang berbeda-beda. Ketika dia menjalankan ketakwaan kepada Allah, di situ Al-Quran sangat menekankan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya. Jadi kalau kita melihat betapa indahnya Al-Quran, ketika ada bentuk perintah, di situ sekaligus ada juga kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Al-Quran. Seperti misalkan di dalam hal masalah, ketika ada perintah kewajiban untuk menjalankan puasa, maka wajib bagi orang-orang yang beriman, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa yang dia menyaksikan datangnya bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Ini perintahnya. Tetapi barang siapa wa man kana minkum maridun au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa dalam keadaan yang dia ketika Ramadan itu datang, dia termasuk yang sudah terkena wajibnya untuk menjalankan puasa. Apa kewajiban untuk menjalankan puasa? Dia adalah pertama orang Islam, dan yang kedua dia adalah orang yang sudah akil balik, dan yang kemudian dia dalam keadaan sehat walafiat. Tetapi pada saat ketika bulan suci Ramadan datang, kemudian dia dalam keadaan sakit, dan kondisi sakitnya itu dia merasa berat untuk melaksanakan puasa, maka Al-Quran itu pun juga memberikan solusinya. Wa man kana minkum maridun au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sedang melakukan satu perjalanan yang sekiranya perjalanan ini memberatkan baginya untuk melaksanakan puasa, maka boleh diganti di hari yang lain. Nah, tetapi barang siapa yang kemudian dia tetap melaksanakan puasa karena barangkali dia tidak merasa pepergiannya ini atau kondisi sakitnya ini tidak mengganggu dan dia bisa melaksanakan dan kuat untuk berpuasa, maka barang siapa yang dia tetap berpuasa, maka itu lebih baik. Nah, disinilah Al-Quran sebagai petunjuk di dalam pelaksanaan, yaitu melaksanakan ibadah,
ada kita pahami perintahnya wajib, tetapi dalam pelaksanaannya sangat kondisional sesuai dengan keadaan dan kemampuan. Hudan sebagai petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat yang lain, Al-Quran ini diturunkan juga sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penyembuh. Di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan sebagian dari Al-Quran, ma huwa syifaun, sesuatu yang menjadi syifa, penyembuh dan obat, wa rahmatun lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran menjadi obat, Al-Quran menjadi penyembuh. Apakah di sini akan menjadi penyembuh dan obat bagi penyakit tertentu? Khususnya di sini adalah penyakit yang berkaitan dengan penyakit hati manusia. Ada penyakit secara fisik, ada penyakit hati manusia. Fi qulubihim maradun, fi qulubihim, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, fazadahumullah, maka Allah akan menambah kepada mereka maradan, penyakitnya. Ada penyakit hati. Seperti apa penyakit hati? Penyakit hati ini lebih berbahaya daripada penyakit fisik manusia. Penyakit hati seperti iri, dengki. Ada perasaan iri, yaitu perasaan tidak suka ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dan kesuksesan. Kemudian diiringi dengan kedengkian. Sudah iri, kemudian ada penyakit dengki. Dia berusaha kesuksesan dan kenikmatan yang ada pada orang itu, bagaimana caranya bisa pindah kepada dirinya, atau paling tidak kenikmatan itu kemudian terlepas darinya. Dia akan merasa senang, dia akan merasa bahagia ketika orang yang tadi dia iri kemudian sama-sama tidak mendapatkan. Ini penyakit iri. Kemudian takabur, penyakit takabur, penyakit sombong, ini juga bagian dari penyakit yang berbahaya, penyakit kronis. Kesombongan inilah yang telah menjadikan iblis laknatullah, yang tadinya dia ditempatkan oleh Allah di surganya, tapi karena penyakit yang namanya kesombongan, takabur ini, yang sudah masuk surga kemudian dikeluarkan dari dalam surga. Bagaimana kesombongan yang ditampilkan oleh iblis ketika Allah ciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat untuk memberikan hormat dan bersujud kepada Adam. Apa kemudian? Para malaikat mereka bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi ketika Allah perintahkan kepada malaikat, wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Tuhannya dan ketika Allah berfirman kepada para malaikat, usjudu li adama, bersujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka para malaikat patuh dan taat akan perintah Allah, bersujud memberi hormat kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Ketika iblis tidak mau patuh kepada perintah Allah, ma mana'aka, apa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak mau untuk bersujud kepada Adam karena perintahku? Ternyata dia mengatakan ana khairun, saya ini lebih baik minhu darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau telah ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia Adam dari tanah. Jadi iblis dia menganggap bahwa dirinya lebih mulia dan kemudian merendahkan keberadaan Nabi Adam. Nah, sifat karakter iblis inilah menjadi benih kesombongan. Karena kesombongan ini bagian penyakit hati yang kronis, yang sudah masuk surga ternyata diusir, dikeluarkan dari dalam surga.
Bagaimana dengan kita? Kita masih di luar surga. Dan harapan kita nanti di akhirat adalah kita masuk ke dalam surganya Allah. Yang menjadi penghalang seseorang untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah, yaitu karena penyakit sombong. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya menegaskan, la yadkhulal jannata man kana fi qalbihi al-kibriya'u. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Walau kana misqala habbatin, walaupun keberadaannya, kesombongan tadi hanya sebesar biji darah. Oleh karena itulah, untuk artinya mengobati penyakit-penyakit, khususnya penyakit hati, nah disinilah Al-Quran diturunkan oleh Allah, akan menjadi obat, akan menjadi penyembuh. Tentunya bagi orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran. Bagi orang-orang yang mau beriman, mau kemudian memahami, meyakini, dan mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran, maka penyakit-penyakit hati yang ada pada dirinya akan terkikis, akan bisa disembuhkan dengan sebab Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, ada ayat-ayat yang merupakan ayat syifa, seperti surat Al-Fatihah. Ini juga termasuk ayat syifa. Kita tentunya orang yang beriman dan meyakini akan kebenaran kitab suci Al-Quran. Jangan Al-Quran hanya sebagai, artinya sebagai hiasan. Salah satu target bagaimana kita membangun kedekatan kita dengan Al-Quran. Ghirah dan semangat untuk membaca Al-Quran harus kita tingkatkan. Kita membaca Al-Quran, kemudian kita mengkaji Al-Quran. Nah, seperti program Tadabbur Al-Quran. Nah, itu juga sangat bagus untuk artinya diikuti. Karena tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan, tidak hanya sekedar melakukan bacaan, tetapi di dalam kajian tadabbur itu, di situ ada beberapa langkah-langkah sebagaimana yang diasuh oleh Ustadz kita. Oleh karena itu, di dalam bulan suci Ramadan ini, di samping kita artinya membaguskan kualitas puasa kita, kemudian kita juga harus membangun kedekatan kita dengan Al-Quran, kita perbaiki bacaan kita bertadarus, kita kemudian menghatamkan Al-Quran, dan kemudian kita pun juga mengikuti kegiatan kajian-kajian. Sehingga Al-Quran itu diibaratkan sebuah samudra, semakin kita berenang di dalamnya, semakin kita dalam untuk menyelaminya, maka semakin banyak kita mendapatkan mutiara-mutiara atau sesuatu keindahan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, hanya memohon kepada Allah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semua diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan untuk bisa artinya mensukseskan ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Khairul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.